Percaya nggak sih sebuah negara yang dulunya mengalami ketimpangan, krisis, sekarang menjadi lebih adil? Oke, saya Rahel Natania dari kelas 11 akan kelas tuntas mengenai pertanyaan nomor 2, yaitu mendukung Mao Zedong dan juga revolusi komunis tahun 1949 sebagai jalan terbaik bagi masa depan Tiongkok. Pada tahun 1949, Tiongkok berada di titik balik sejarah, di mana setelah puluhan tahun mengalami penderitaan akibat penjajahan asing, korupsi dalam negeri, serta kekacauan politik. Kemenangan Partai Komunis Tiongkok di bawah pimpinan Mao Zedong menawarkan suatu arah baru bagi masa depan negara. Ya, dibandingkan dengan sistem lama yang dipertahankan oleh Kuomintang atau KMT, revolusi komunis ini memberikan solusi radikal terhadap akar masalah Tiongkok, seperti ketimpangan sosial, eksploitasi tuan tanah, dan juga ketidakberdayaan rakyat jelata. Di mana salah satu alasan utama mendukung revolusi komunis adalah karena keberpihakan Partai Komunis secara nyata kepada kelas pekerja dan juga petani yang selama ini menjadi korban sistem feodal. Dalam wilayah-wilayah yang dikuasai oleh komunis sebelum tahun 1949 telah dilakukan reforma agraria yang merupakan pembagian tanah dari tuan tanah kepada petani. Nah, langkah ini bukan hanya simbolik, tetapi benar-benar mengubah struktur sosial di pedesaan, memberi rakyat akses langsung terhadap sumber penghidupan yang lebih layak. Di sisi lain, pemerintahan Kuomintang yang menguasai Republik Tiongkok sejak 1927 gagal merealisasikan cita-cita revolusi 1911. Meskipun berbicara tentang demokrasi dan juga nasionalisme, kenyataannya pemerintah Kuomintang dilanda korupsi, ketimpangan, dan juga ketidakadilan dan ketidakstabilan. Mereka lebih fokus mempertahankan kekuasaan politik ketimbang memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Padahal saat itu Jepang menyerang. Sebagian besar rakyat merasa dikhianati karena Kuomintang tidak mampu melindungi mereka secara efektif. Di mana setelah itu, maka dari itu Mao Zedong dan Partai Komunis menawarkan sistem yang lebih merata dan berkeadilan. Mereka membangun pemerintahan berbasis partisipasi rakyat, memberdayakan kaum perempuan, serta menanamkan semangat kemandirian nasional. Ya, revolusi ini bukan hanya menggulingkan pemerintahan lama, tetapi juga menciptakan sistem sosial baru yang lebih egaliter. Pendidikan, kesehatan, dan hak dasar mulai dijangkau oleh masyarakat miskin, sesuatu yang sebelumnya mustahil di bawah kekuasaan tuan tanah dan pejabat korup. Sehingga secara ideologis, komunisme juga memberi arah pembangunan nasional yang mandiri, tanpa ketergantungan pada kekuatan asing. Tiongkok diarahkan menjadi negara yang kuat dan berdaulat penuh. Dalam jangka panjang, dukungan terhadap revolusi ini berarti membuka jalan bagi industrialisasi, modernisasi, dan juga pembangunan ekonomi yang berfokus pada kepentingan rakyat secara banyak. Maka jika Mao Zedong dan juga Partai Komunis terus memimpin Tiongkok, maka yang dibayangkan adalah sebuah negara yang pertama, tanpa sistem feodal dan juga eksploitasi petani. Yang kedua, dengan pendidikan dan juga kesehatan yang merata. 3, dengan kemandirian politik dan juga ekonomi. Dan yang keempat, dengan rakyat yang sebagai pusat dari setiap kebijakan yang ada. Oleh karena itu, mendukung Mao Zedong dan juga revolusi komunis tahun 1949 bukanlah hanya pilihan politik, tetapi pilihan menuju masa depan yang lebih adil, merata, dan berdaulat. Revolusi ini memberikan harapan nyata bagi kebangkitan Tiongkok sebagai negara besar yang dipimpin oleh rakyat untuk rakyat. Terima kasih, selamat pagi.